Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Solo dengan anggota kelompok yang pertama, Ilmi Alfianda dengan NIM 20043095, yang kedua, Natasha Anggrazola dengan NIM 20043108, dan yang ketiga, Febiana Ayola dengan NIM 20043110. Langsung saja ke penjelasannya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 6 Tahun 2013. Bab 4 Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 6. Yang pertama, dalam rangka pendataan, wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya. Yang kedua, pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Ketiga, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada wali kota melalui instansi teknis yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Selambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak. 4. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pemerintah daerah akan melakukan pendataan terhadap objek pajak dimaksud. Pasal 7. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut oleh peraturan wali kota. Pasal 8. 1. Berdasarkan SPOP, wali kota menerbitkan SPPT. 2. Wali kota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. A. SPOP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3 tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh wali kota sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. B. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febiana Ayola. Bab 6. Tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak. Pasal 10. 1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT. Pasal 11. 1. Wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila A. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B pasal ini ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. 3. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD. Bab 7. Tata cara pembayaran. Pasal 12. 1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah. 2. Wali kota dapat menunjuk kolektor dan kas penerima pajak dengan keputusan wali kota. 3. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam kecuali hari berikutnya jatuh pada hari libur, maka disetorkan pada hari kerja berikutnya. 4. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan SPD. 5. Jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling lama 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak.
6. Wali kota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu 1 tahun setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 7. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 8. Wali kota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 9. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 7 diatur dengan peraturan wali kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Elvianda. Bab 8. Tata cara penagihan pajak. Pasal 14. 1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. 3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dikeluarkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. 4. Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. 5. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 15. Apabila pajak harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 16. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.